Salam saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kali ini saya akan membawakan cerita perumpamaan tentang lalang di antara gandum yang diambil dari Matius 13 ayat 24 sampai dengan 30 dan ayat 36 sampai dengan 43. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi. Kepada mereka katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Dan murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Dan ia menjawab katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia. Ladang ialah dunia. Dan benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan, sedangkan lalang ialah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu adalah malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikianlah juga pada akhir zaman, Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, dan di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Dan pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saudara, di dunia ini gandum dan lalang itu dibiarkan tumbuh bersama, yaitu dia yang baik dan yang jahat hidup berdampingan. Tetapi Tuhan itu sungguh sabar dan panjang kasih setianya. Dia menunggu saat sampai waktu panen tiba. Saat itulah semua akan dipisahkan, saudara, bukan oleh manusia, tetapi oleh malaikatnya. Gandum yang adalah anak-anak terang akan dikumpulkan di dalam kerajaannya. Tetapi lalang yang adalah anak-anak si jahat akan dilemparkan ke dalam api neraka. Ini bukanlah dongeng, saudara. Ini adalah peringatan bagi setiap kita yang mendengarkan cerita ini. Tuhan sedang menunggu saudara dan saya untuk melakukan pertobatan yang sempurna. Dan selagi masih ada waktu, marilah kita bertobat, saudara. Jangan tunggu sampai panen raya tiba, yang adalah masa penghakiman, di mana segala sesuatunya sudah terlambat. Saudara, mari kita menjadi gandum dan lakukan pertobatan. Dan marilah sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih atas firman-Mu yang mengajarkan agar kami dapat bertumbuh menjadi gandum dan mengalami pertobatan. Tuhan Yesus, dengan peringatan ini bantulah kami agar kami dapat selalu berjalan bersama-Mu dan dapat menjadi anak-anak kerajaan yang dapat membawa terang dimanapun kami berada. Amin. Saudara, demikianlah kisah hari ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Salam damai, Tuhan Yesus memberkati.